Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan gerah kadada tindak lanjut mengenai laporan adanya dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Koalisi LSM Kalimantan Selatan kembali menyambangi kantor Kejati di Jalan DI Panjaitan, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Rabu 10 Januari 2024 dengan melakukan orasi wan membentangkan beberapa tulisan terkait dengan dugaan korupsi. Gerah lantaran karena tindak lanjut mengenai laporan adanya dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Koalisi LSM Kalimantan Selatan kembali menyambangi kantor Kejati di Jalan DI Panjaitan, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Rabu 10 Januari 2024. Mereka nang mempertanyakan perkembangan kasus nang sudah mereka sampaikan ini, kada hanya melakukan orasi tapi membentangkan beberapa tulisan terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Korupsi, kolusi dan nepotisme KKN pada sektor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pula. Iya, dalam pengelolaan dana insentif vaksinasi COVID tahun 2021 yang di hadapan Penkum Kejati Kalimantan Selatan Yuni Priyono, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Bahrudin membeberkan bila sudah melaporkan kasus ini hampir 2 bulan yang lalu, namun belum mendapatkan tanggapan. Hari ini lapornya sudah masuk. Ada yang lebih 1 bulan, ada yang lebih dari 1 bulan. Ini maksud kita, Pak, supaya jangan kita menanyakan di sini. Sebenarnya sesuai undang-undang tentang tipikor sudah jelas, peran serta masyarakat. Begitu laporan masuk, paling lama 30 hari, bapak-bapak aparat penegak hukum yang menerima laporan sudah memberikan penjelasan. Apakah itu bisa ditingkatkan atau tidak? Karena seperti di KPK kan begitu. Malah yang diperintahkannya supaya ditambah alat buktinya. Jadi supaya kita ini jangan lagi yang itu yang dipertanyakan di sini. Demo itu yang dipertanyakan. Kalau mau demo itu yang baru, yang mana yang mau kita sampaikan gitu, Pak. Kalau tadi yang bisa seperti COVID itu kan baru. Yang pendidikan itu sudah lebih 1 bulan saya laporkan. Tapi sampai sekarang kan tidak ada. Dan sekarang kan saya minta kirim surat ke sana mempertanyakan. Seperti ini sudah dijawab, Pak. Laporan saudara sudah masuk dan sudah kami tindak lanjuti. Selesai. Penkum Kejati Kalimantan Selatan Yuni Priyono menyatakan pihaknya sangat terbuka menerima laporan adanya indikasi tindakan korupsi yang telah disampaikan wan berharap adanya data pendukung dari bukti yang telah dilaporkan. Tanggung jawab kami, Pak, menyampaikan kepada pelapor. Kami demikian nanti Pak Haji bisa konsultasi kepada kami itu yang mana saja, kami akan menanyakan ke bidang teknis perkembangannya sampai di mana. Dan insya Allah semua laporan pasti on proses, Pak. Cuman karena banyaknya laporan tentu kami mempunyai skala prioritas. Jadi nanti bisa ke kami, Pak, atau langsung bisa ke bagian teknis. Tapi bisa ke kami, nanti akan kami carikan informasi ke bagian teknis. Sampai mana perkembangan perkaranya itu. Terima kasih, barangkali itu. Ketua LSM Kelompok Masyarakat Pemerhati Infrastruktur Banua Kalimantan Selatan Bahaudin Wahitakuni Prima TV medahkan aksi ini hanya meminta kejelasan terkait laporan yang telah mereka masukkan ke kejaksaan, khususnya mengenai pengadaan alat kesehatan wan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Tujuannya untuk memberikan dukungan terhadap upaya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, wan nepotisme di wilayah hukum Kalimantan Selatan. Konspirasi terkait pemenangan lelang, karena kami melihat pertama itu perusahaannya berbeda, kami menduga pelaksananya itu juga. Jadi seolah-olah bahwa perusahaan itu seperti sewa. Yang kedua itu terkait masalah alat kesehatan. Jadi alat kesehatan ini sangat rentan sekali terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kami minta kepada kejaksaan agar minimal dipanggil, dilakukan penyelidikan, supaya terkesan kejaksaan ini tidak ada main mata ya. Kemudian berikutnya ini terkait masalah Pemko Banjarmasin, kami minta juga kepada Wali Kota Banjarmasin agar melakukan secepatnya refocusing anggaran, karena mengingat anggaran Pemko ini
banyak kontraktor yang mengeluh yang mengakibatkan keterlambatnya pembayaran terhadap sejumlah kontraktor yang ada di Kota Banjarmasin. Ketua LSM Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan Bahrudin menyatakan kedatangannya adalah menyoroti anggaran COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar di tahun 2021 lalu. Karena adanya dugaan bila dananya kada dianggarkan di tahun 2021, namun dibebankan pada anggaran biaya kada terduga di tahun 2022, sehingga ada dugaan potensi kerugian negara. LSM datang ke Kejati menyampaikan aspirasi. Pertama, meminta penjelasan adanya laporan dari rekan kita Bahrudin tentang pengadaan barang jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yang setelah diserahkan ke Kejaksaan Kalimantan Selatan. Tuh. Yang kedua, dari Babak sendiri kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana dalam pengelolaan dana COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar juga. Jadi kami mengharapkan ini supaya kejaksaan benar-benar bekerja. Tadi sudah saya bilang sesuai Undang-Undang Tipikor sudah jelas, begitu laporan masyarakat masuk itu paling lama 30 hari itu harus ada pemberitahuan baik lisan atau tertulis. Kebiasaan kalau di KPK itu tertulis, apakah itu bisa ditindaklanjuti atau tidak supaya kami ini jangan demo lagi di sini. Jadi begitu kita masuk kan abot apa kita demo di sini. Ini kan sekarang ini kan laporan-laporan kita tuh tidak ada jawabannya, tidak ada kejelasan. Bahrudin berharap laporan dari koalisi LSM ini dapat ditindaklanjuti oleh Kejati Kalimantan Selatan sebagai upaya dukungan pada kejaksaan dalam memberantas korupsi.